konservasi dan juga edukasi lingkungan. Nah, senang banget ya. Coba capek dikasih lihat dulu. Lupa. Tapi walking tour-nya kita nggak cuma sedikit jalan-jalan, tapi kita di sini akan lihat Rusunawa dan juga nanti akan ada juga kita ketemu dengan orang-orang lokal. Ini nanti kita akan lihat seperti apa ya teman-teman di sini kerjasama dan juga teamwork-nya dalam memisahkan sampah. Ya, jadi selain dari pungut sampah saja, nanti challenge-nya itu kita akan bikin susah, kita akan memisahkan sampah-sampah ini. Ada yang mau hadir nggak nih kan? Ternyata kalau nggak biar saya bilang anak wasit bilang orang di sini. Tapi nggak perlu seperti itu. Kita volunteer, kita turut berpartisipasi. Jadi hari laut Indonesia kita sudah teruskan dari bagian dari ternyata kita lakukan sekarang nih perlu gitu kan bagaimana kita selalu kalau anak jaga tujuannya kolaborasi itu very good ya sekali ya yang bisa jadi pusat aktivitas masyarakat orang-orang yang tinggal di sini. Perkenalkan saya Iben, bapak-bapak dan kakak-kakak dan mas-mas dan mbak ya. Udah 3 kali honor and pleasure to be with you. Itu para volunteer ada one-nya di belakangnya dari Shankar yang udah meluangkan hari Sabtunya untuk melakukan sesuatu untuk alam dan ocean ya. Dan apa pentingnya sebetulnya yang akan teman-teman lakukan hari ini, no matter how small or how big, it doesn't really matter. Tapi we believe ketika ada dahsyat gitu ya, sehingga kadang-kadang ketika kita melakukan sesuatu itu terasa begitu kecil, tapi sebumi setelah kita beberapa tahun melakukan, kita percaya sih bersama masyarakat yang ada di setiap lokasi site itu sekecil apapun itu matters gitu ya. No matter how small, your support, your presence kegiatannya terkesan jalan-jalan, tapi aku yakin harapannya teman-teman bisa merasakan lebih dari sekedar jalan-jalan. Yang pertama adalah pastinya adalah dari sektor isi gas rumah kaca di 2030. Itu adalah komitmennya pemerintah Indonesia ke global yang waktu diadakan di Paris ya, Paris Agreement waktu itu. 29% ini bisa muncul dari mana sih? Salah satunya adalah dengan satu menekan emisi gas rumah kaca dari Jakarta. Nanti kelihatan ada banyak pelabuhan dan salah satunya juga dulu itu di sebelah sana ada sempat tempat dropping off-nya.
Lirik-lirik sampahnya. Ini teman-teman lihat yang ada di belakang saya ini adalah apa kira-kira? Mangrove, benar ya? Ada kuis nggak sih? Jadi mau sedikit aja ngelanjutin cerita yang tadi tentang mangrove ya. Jadi mangrove yang ada di belakang saya ini namanya jenis Avicennia ya. Kenapa bisa tahu Avicennia? Karena kelihatan dari akarnya ya. Akarnya seperti disebut akar pensil atau akar napas. Jadi salah satu karakteristik dari mangrove itu adalah kemampuan dia untuk bernapas melalui akar. Dan akarnya ini juga fungsinya adalah untuk menyerap dan menyimpan garam dan karbon ya. Jadi menyimpan karbon bukan hanya di daun, di batang, tapi juga di akarnya. Kalau teman-teman lihat ke belakang lagi, akarnya beda ya, yang di belakang ya. Akarnya itu seperti akar tunjang yang seperti ini. Itu adalah jenis yang lain ya, itu namanya Rhizopora. Ya. Nah, orang seperti yang teman-teman lihat di belakang, persis. Ya. Kalau teman-teman ke kawasan dekat bandara ya, PIK, itu juga di sana banyak sekali tambak-tambak ya. Dan sekarang kita sudah mulai merestorasi kembali mangrove yang ada di Angke Kapuk. Gitu. Nah, menahan laju abrasi ya dari ombak dan dari air laut. Padahal tadi sebetulnya alam sudah memberikan, tadi sempat ada yang nanya itu tinggi pohon mangrove bisa berapa meter sih? Di Papua itu masih ada pohon mangrove yang tingginya 30 meter. Dan kebayang kalau pohon 30 meter itu bukan hanya ombak kecil ya, tsunami pun bisa diredam sebetulnya kalau ekosistemnya masih luas dan terjaga. Dan yang sayang sekali gitu. Sekarang oleh teman-teman sedikit tadi sudah menjelaskan fungsi dari mangrove adalah fungsi fisik ya, menahan abrasi, banjirop ya, memperluas daratan. Jadi sebetulnya nggak perlu reklamasi gitu kalau kita ada mangrove, karena secara alami pasir-pasir itu akan terkumpul kalau ada mangrove ya. Kemudian yang kedua juga adalah fungsi biologi dari mangrove ya, dia menyerap karbon dioksida dan merilis oksigen pastinya, dan dia juga sebetulnya berfungsi untuk menjernihkan ya. Jakarta merupakan sumber pemasukan bagi nelayan ya. Sayangnya tadi ya, sekarang kita nanam mangga gitu, padahal teman-teman mungkin dulu itu kalau orang-orang di kawasan pesisir itu bisa loh mengolah lindur atau bruguera, itu salah satu jenis mangrove untuk menjadi pengganti nasi ya. Mungkin pernah nggak Pak Kiki? Pernah. Dan yang terakhir adalah fungsi ekonomi dari mangrove. Oke, hitung dong. Ya, hitung 1, 2, 3. Bismillah, diterima Pak. Lagi 1, 2, 3. Oke, sekarang teman-teman boleh gabung di belakangnya. Yang di atas boleh, awas hati-hati lihat belakang ya. Ayo silakan. Yang lain. Ayo mau ikut enggak? Ayo sih. Mbak Widi ayo. Masih Ben. Baru ayo. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Sekarang pakai kamera ya. Ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Tapi kan kadang-kadang kita pengen untuk ditaruh di beberapa tempat seperti itu ya. Jadi diambil dari propagulnya itu, buahnya, dan kemudian tadi ditancepin aja. Kalau misalnya 1 daun, itu artinya dia 1 bulan umurnya. 2 daun berarti dia 2 bulan, dan seterusnya seperti itu. Biasanya tuh kalau udah 3 bulan berarti dia bisa survive. Nah, dan kemudian kita lihat di sini, ini kan kenapa ya kok dia kayak berkelompok ya, seperti itu. Karena sebenarnya mungkin kalau teman-teman kalau teman-teman ada yang ikut penanaman di Pulau Pramuka, itu sebenarnya kenapa mangrove itu memang ditanamnya itu banyak yang berkelompok, itu adalah untuk menjaga
Keringatnya kebanyakan ya, jangan-jangan. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita mau lihat indikatornya daerah sini tuh lagi baik-baik aja atau enggak, salah satunya adalah dari semua ini gitu.